1601, kesenjangan kecurigaan, 5. Pembantu itu semakin aneh. Tidak. Belum kembali. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Lalu, apakah dia menelepon kembali? Atau mungkin sekretaris Cheng yang menelepon kembali? Pembantu itu mengangguk. Petik 2. Sekretaris Cheng sudah mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan kembali malam ini. Petik 2. Gu Qingqing bertanya lagi. Apa sekretaris Cheng masih mengatakan sesuatu? Sebenarnya dia ingin bertanya, apakah Leng Xicheng menyebutkannya? Namun, pemeliharaan itu mengguncang. Petik 2. Gu Qingqing. Oh, kemudian pengasuhnya bertanya, Nyonya, apakah makan malam perlu disiapkan? Tidak perlu. Suaranya sangat pelan dan dia langsung menutup telepon. Dulu, kota Leng Xicheng baru kembali sebulan sekali. Bahkan jika sekarang lebih banyak waktu untuk pulang, ia selalu memiliki waktu yang tidak disebutkan dan tidak pernah ada waktu yang pasti. Dia tidak pernah bertanya, yang pertama tahu bahwa dia benar-benar sibuk bekerja, dan yang lainnya tahu bahwa dia tidak memiliki hak dan tidak memenuhi persyaratan untuk menanyakan masalah pribadinya. Sejak kapan dia mulai menganggap Leng Xicheng sebagai suaminya? Dia harus memperhatikan kapan dia kembali setiap hari, mengetahui apa yang dia lakukan di kantor, dan apakah ada godaan lain di sekitarnya. Bukan sebuah ilusi, setiap bulan kembali, untuk memenuhi kewajiban. Apakah dia memberikan kepercayaan pada dirinya sendiri, atau dia berpikir secara sembarangan? Mobil melaju sampai ke Villa Xishan, Gu Qingqing baru saja menyeret tubuhnya yang berat untuk turun dari mobil. Baru saja akan memasuki halaman, tiba-tiba saya menemukan sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di halaman. Ini mobil Collins. Gu Qingqing tiba-tiba bereaksi dan segera berlari ke dalam rumah. Mungkin karena terburu-buru, pengasuh baru saja membukakan pintu untuknya, dan dia tidak punya waktu untuk menyapa. Dia menendang sepatunya ke samping, melemparkan tasnya ke sofa, dan langsung naik ke lantai 2. Membanting pintu terbuka, tepat ketika dia masuk, dia melihat Collins keluar dari kamar mandi. Dia masih mengenakan jubah mandi yang longgar, yang hanya longgar diikatkan di pinggang, sepasang sandal di kakinya. Dia menunduk, membawa handuk dan mengusap rambutnya yang basah. Melihat dia kembali, dia hanya menunduk sedikit. Gu Qingqing segera menarik dan memeluknya dengan erat. Leng Xicheng agak aneh. Ia memegang handuk di satu tangan dan yang lainnya masih tergantung di udara. Ia melihat kantong pohon dan beruang yang tergantung di tubuhnya dengan erat. Jarum air di tubuhnya masih belum dibersihkan. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, ia berkata, biarkan aku membersihkan udara. Gu Qingqing sedikit bersemangat, ia segera keluar dari pelukannya dan merasa sedikit malu. Aku akan ganti baju. Dia menoleh ke arah lemari dan menyiapkan semua pakaian rumahnya. Sambil berganti baju, dia bertanya, bukankah kamu menelepon dan mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali malam ini? Leng Xicheng mengangguk. Ya, lalu menjawab lagi. Kerjamu sudah selesai. Bagaimana denganmu? Kau pulang begitu malam untuk makan malam. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak, perusahaan sedang lembur. Dia berhenti sejenak dan ingin bertanya tentang Leng Xicheng dan Su Zipei. Setelah berpikir, dia memutuskan lagi dan berkata, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam konferensi ekonomi dan perdagangan Amerika Selatan? Sebenarnya, di rumah tua itu, dia juga mendengar Leng Xicheng mengatakan hal ini kepada ayahnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Tetapi menurut Lin Zuyi, pergi ke Amerika Selatan setidaknya seminggu sekali. Belum lagi yang lain, tidak ada penerbangan langsung ke Amerika Selatan, dan membutuhkan lebih dari 30 jam untuk terbang hanya dengan pesawat. Jika dia pergi, apakah Su Zipei juga ikut? 1602 Kesenjangan kecurigaan, 6. Leng Xicheng sedikit terkejut, kemudian mengangguk. Ya, ternyata dia tidak berencana pergi ke sana, dia juga sudah mengatur orang yang akan pergi. Tapi kali ini masalahnya begitu besar, dia juga harus bersiap secara positif. Di satu sisi, acara ini memang sangat besar, dan memang sudah sepantasnya saya sebagai presiden melihat situasi di masa lalu. Di sisi lain, setelah dia pergi, dia memberikan sedikit waktu dan ruang untuk orang-orang di negara ini, bersiap, sehingga dia bisa melompat keluar dan mengamati dari persembunyian, dan akhirnya berhasil. Mendengar anggukan kepala Gu Qingqing menunduk lagi dan bertanya, kalau begitu, di mana Kak Zipei, apakah kamu juga mengikuti?
Leng Xicheng sedikit mengernyit dan mengangguk sambil berpikir. Seharusnya dia pergi. Dia adalah juru bicara keluarga Leng, tapi tujuan terpenting dari masa lalu ini adalah untuk keluarga Su, bukan dia. Gu Qingqing. Oh, dia terkejut. Benar juga, Su Zipei sekarang adalah juru bicara grup Leng. Jika dia tidak ikut, siapa yang ikut? Apakah dia masih sendiri? Leng Xicheng melihatnya menundukkan kepala, terlihat sedikit sedih, dan merasa sedikit senang. Dia mengusap rambutnya dengan handuk, lalu menunduk, mengangkat alisnya, dan suaranya dengan sengaja terdengar samar. Kamu setuju? Bagaimana mungkin? Gu Qingqing segera menyangkalnya. Aku tahu, kamu pergi bersamanya untuk bekerja di grup Leng. Bahkan jika dia benar-benar keberatan dan cemburu, dia tidak akan mengungkapkannya dengan jelas. Terutama ketika dia masih meragukan hubungan antara Leng Xicheng dan Su Zipei. Leng Xicheng menyukai handuknya. Tentu saja untuk bekerja. Sama seperti kamu di Suyi sekarang. Kok bisa sama? Lin Zui dan dia adalah teman baik raja, dan Leng Xicheng dan Su Zipei. Sulit untuk mengatakan apakah Leng Xicheng memiliki ide sekarang, tetapi Su Zipei selalu menatapnya dengan ganas. Jika mereka berdua pergi ke luar negeri selama lebih dari seminggu atau lebih, itu akan terjadi pada pagi dan sore hari, dan hanya ada mereka berdua, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya, jika dia dan Lin Zui bersama, jangankan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dia juga bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal. Namun, mengingat pertengkaran terakhirnya dengan Leng Xicheng, ia menelan kalimat ini dan berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, kapan kamu lewat? Leng Xicheng berpikir sejenak, selesaikan pekerjaanmu. Karena tidak ada rencana ini sebelumnya, pekerjaan belum selesai. Sekarang karena kita harus bersiap untuk pergi, tugas yang menumpuk ini harus diselesaikan dengan baik. Dia bisa kembali hari ini, juga sibuk, mungkin dalam beberapa hari ke depan tidak akan sesantai itu. Gu Qingqing mengangguk lagi, kalau begitu, berapa lama kamu akan pergi ke sana kali ini? Leng Xicheng berpikir sejenak, harus melihat permasalahan. Benar saja, Gu Qingqing bertanya. Apa? Setidaknya harus pergi selama seminggu. Untuk pergi ke Amerika Selatan, 4 hari untuk bola-balik, menyusul upacara pembukaan acara yang memakan waktu 1 hari, forum ekonomi dan perdagangan harus berangkat keesokan harinya, dan karena semua sudah lewat, pasti juga harus bertemu dengan kolaborator. Keluarga Leng juga memiliki subpabrik di Amerika Selatan, yang khusus melakukan minyak dan energi. Saya pasti akan memeriksa subpabrik. Jika dihitung-hitung, datang dan pergi, tidak akan kembali dalam 10 atau setengah hari. Leng Xicheng sedikit meremehkannya. Ternyata dia tidak ingin pergi, tapi sekarang dia tidak bisa. Dia harus pergi. Ini adalah pekerjaan. Dia juga tahu bahwa ini adalah pekerjaan, tapi, dengan begitu, kita tidak akan bertemu selama seminggu. 1603, Kesenjangan Kecurigaan 7. Leng Xicheng juga tidak menyangka bahwa Gu Qingqing benar-benar peduli padanya. Dia sedikit terkejut dan sedikit geli. Kalau tidak, kamu juga ikut denganku. Itu lelucon. Sebelum dia pergi ke Eropa, dia juga sedikit menunjukkan sedikit keengganan, tetapi belum seperti hari ini, yang membuatnya terasa begitu nyaman dan terlihat begitu jelas. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, Leng Xicheng teringat sesuatu dan bertanya. Di mana Lin Zui? Dia juga akan pergi, jadi beberapa hari ini, perusahaan kami juga sedang lembur. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Leng Xicheng menekuk sudut bibirnya dan dengan sengaja berkata dengan serius. Jangan khawatir, aku akan pergi ke sana paling lama 10 hari setengah bulan. Statusmu di rumah sudah stabil. Paling tidak, aku akan membawa seorang kakak perempuan untuk mengurusnya. Siapa yang peduli? Gu Qingqing marah dan mendorongnya. Dia juga tahu kalau dia sedang bercanda. Pada akhirnya, dia sedikit enggan. Leng Xicheng juga, mungkin aku akan sibuk beberapa hari ini. Saya akan membuat pengawal mengikuti Anda sepanjang waktu untuk memastikan keselamatan Anda. Ya, ingin pulang lebih awal. Gu Qingqing juga mengangguk. Meskipun masih ada kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya, ia tidak mengatakan apa-apa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benar saja, keesokan malamnya, Leng Xicheng benar-benar tidak pulang. Gu Qingqing berbaring di tempat tidur besar di rumah, ia biasa menyamping, mengulurkan tangan, tetapi tidak ada orang yang dikenalnya.
Begitu tangannya menyentuh udara, ia tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Leng Xicheng telah menyapa, dan ia seharusnya lebih sibuk akhir-akhir ini. Di hari ketiga, dia masih belum kembali. Di pagi hari keempat, Gu Qingqing sudah tidak melihat Leng Xicheng selama 2 hari berturut-turut, dan bahkan tidak menerima telepon atau pesan teks darinya. Setiap kali dia meminta sekretaris Cheng untuk langsung menelepon pengasuhnya dan berkata, tidak bisa kembali malam ini. Ketika dia bekerja sendiri, dia tidak merasa bahwa dia juga bekerja lembur. Ketika dia pulang kerja, setiap kali dia menghadapi kamar yang kosong dan tidur sendirian di tempat tidur besar yang kosong, dia sedikit tidak terbiasa. Lusa, kota Lengse harus terbang ke Amerika Selatan sesuai dengan kebenaran. Di sisi perusahaan, hari ini dia juga bekerja lembur, dan sudah bertambah hingga pukul 10.30. Sebelum pulang kerja, Lin Zui menatap semua orang sambil tersenyum. Beberapa hari terakhir ini, kami telah bekerja keras. Hari ini, semua orang naik taksi ketika mereka kembali, dan saya akan mengganti ongkos. Sekelompok orang mengangguk dengan lelah. Hanya Gu Qingqing yang sedikit khawatir. Ia mengambil keuntungan dari ketidaktahuan semua orang dan menelepon ke rumah dan langsung berkata kepada pengasuhnya. Aku baru pulang kerja hari ini. Sebenarnya dia ingin bertanya, di mana Leng Xicheng? Pembantu itu mengangguk. Nyonya, aku mengerti. Apakah aku perlu menyiapkan makan malam untukmu? Gu Qingqing merasa pusing. Dan Xicheng. Pembantu itu menenangkan. Tuan tidak pulang hari ini. Tidak kembali. Kali ini dia pergi ke luar negeri. Apakah dia pergi ke rumah beberapa jam sebelum pergi, mencari paspor dan informasi identitas, dan pergi dengan barang bawaan? Dia tidak mengatakan kapan dia akan kembali besok. Pembantu itu ketenangan. Petik 2. Baiklah. Gu Qingqing pasti akan kecewa. Setelah menutup telepon dan berjalan kembali, Lin Zui melihat ekspresi wajahnya yang buruk dan sengaja khawatir. Ada apa? Tidak ada pengawal untuk Anda hari ini. Kau mau tumpangan? Gu Qingqing merasa puas. Tidak perlu, terima kasih, Direktur Lin. 1604, Kesenjangan Kecurigaan, 8. Sama-sama, tapi aku pikir kamu pasti sangat senang, karena aku tidak bisa melihat wajahku yang menyebalkan ini selama beberapa hari. Lin Zui dengan sengaja berkata dengan serius, Gu Qingqing segera menenangkannya. Tidak ada. Dia juga tertawa, meskipun lelucon itu adalah lelucon, tapi di malam hari, tidak pantas bagimu seorang wanita pulang sendirian. Saya tidak tahu apakah akan ada reporter atau orang dengan motif tersembunyi. Jika kau pulang sendiri, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, terima kasih. Sopir menunggu saya di lantai bawah. Gu Qingqing menenangkannya, tetapi ia masih sangat berterima kasih atas kata-katanya. Lin Zui juga berkata, tapi cukup aneh juga, pulang kamu tengah malam begini, meskipun ada sopir dan pengawal, tetapi sepupumu tidak bertanya kata pun, tidak menelepon, dan dia tidak memaafkan keselamatanmu. Bahkan jika kamu tidak khawatir dengan keselamatanmu, apakah kamu tidak peduli dengan kepulanganmu selarut ini? Dia dengan sengaja menjelaskan, oh, tentu saja, dia mungkin terlalu sibuk bekerja, jadi dia tidak peduli dengan apapun ketika dia sibuk. Jangan terlalu panjang lebar, saya tidak punya maksud lain. Gu Qingqing tidak berpikir terlalu banyak, tetapi setelah Gu Qingqing mendengarnya, ditambah setelah beberapa hari tidak melihatnya, tentu saja ia sedikit berpikir. Saat pulang, dia sedang duduk di dalam mobil. Dia memegang ponselnya dan bermain di tangannya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia berkata, pergi ke gedung Leng. Sopir itu agak aneh, Nyonya. Gu Qingqing sedikit panik, ia mengendalikan kepalanya lagi, berpikir sejenak, dan akhirnya menenangkan kepalanya, tidak perlu. Ayo kita kembali. Mungkin sekarang dia sedang sibuk bekerja. Dia agak keterlaluan untuk merusak harga dirinya. Dia harus mempercayainya. Sopir itu tidak terlalu mengganggu dan membawanya pulang. Sudah lebih dari pukul 11 ketika dia turun dari ponsel. Dia menyeret tubuhnya yang lelah untuk keluar dari mobil, naik ke atas, berkemas, dan tidur sendirian di samping tempat tidur. Berbaring di kepala tempat tidur dan melihat lampu kristal di langit-langit. Saya pernah berpisah dengannya sebelumnya, dan saya terbiasa bertemu hanya sekali dalam sebulan. Namun, tidak pernah seperti sekarang, tidak hanya rindu, tetapi juga untung dan rugi, dongkol. Lusa dia akan pergi, tapi dia belum melihatnya. Gu Qingqing mengambil ponselnya dan tidak tahan lagi.
Ia ingin meneleponnya dan mendengarkan suaranya. Setidaknya, dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Gu Qingqing. Baru saja dia mengeluarkan buku alamat dan melihat namanya, dia masih tidak berani menekan tombol untuk menelepon. Lupakan saja, sekarang sudah begitu malam, mungkin dia masih istirahat. Lagi pula, lusa dia akan pergi, besok pasti akan kembali. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, namun keesokan harinya, Gu Qingqing yang pergi bekerja dengan mata panda, baru saja meletakkan tasnya dan pergi ke kamar mandi. Dia mendengar seseorang berbisik, dia berpartisipasi dalam acara bersama Su Zipei lagi. Aku tidak tahu, dia sama sekali tidak cemburu. Cemburu apa? Chen Wenji membuat duplikat di kantor di depannya di masa lalu, dan dia tidak melihat bagaimana dia marah. Jadi, jika ingin menikah dengan keluarga kaya, harus memiliki hati yang besar dan tahan. Aku lebih suka pacarku tidak punya uang, dan aku tidak ingin ada skandal lagi seperti ini. Beberapa orang menundukkan kepala dan berbisik, tiba-tiba mereka menemukan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat Gu Qingqing membuka pintu dengan wajah datar. Beberapa orang ini ditangkap dengan wajah canggung. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak. Direktur Gu mengerutkan kening, lalu berbalik dan melarikan diri. Gu Qingqing mengabaikan mereka dan melihat ponselnya. Benar saja, ia dan Su Zipei sering muncul bersama di depan media dalam beberapa hari terakhir. 1605, Kesenjangan Kecurigaan, 9. Terutama berita yang baru saja dirilis hari ini, seharusnya kejadian kemarin malam saat dia pergi. Leng Xicheng dan Su Zipei sedang menghadiri pesta koktail. Kedua orang itu memakai pakaian yang formal, dan jelas mereka memakainya sebagai mitra bisnis, jadi mereka cocok. Dengan gaun malam putih dan jas hitam Leng Xicheng, keduanya berdiri bersama, tidak ada pasangan yang cocok. Reporter di bawah ini juga bergosip, menanyakan pertanyaan yang selalu muncul bersama dua orang baru-baru ini. Leng Xicheng menjawab dengan sedikit keakraban, Zipei adalah temanku selama bertahun-tahun, juru bicara dan mitra grup Leng, saya sangat mempercayainya. Ketika dia mengatakan ini, dia juga melihat Su Zipei dengan senyum lembut di wajahnya. Tentu saja dia tahu, saat ini dia harus mengalihkan perhatiannya dan menarik banyak perhatian yang memperhatikan Gu Qingqing dan keluarganya. Pada saat yang sama, dia juga harus menghilangkan perhatian orang lain terhadap pertikaian di keluarga Leng. Cara terbaik adalah mengarahkan dirinya sendiri. Ini bukan kali pertama Gu Qingqing menggunakannya. Meski psikologisnya masih sedikit berfluktuasi, ia sudah kebal. Jika dilihat lebih jauh lagi, memang benar, beberapa hari ini Leng Xicheng tidak pulang. Ia sudah sering menghadiri beberapa acara atau wawancara dengan Su Zipei. Para wartawan juga tidak keberatan jika melihat keramaian. Dari judulnya adalah Kecocokan Orang Kepercayaan, 10 tahun lebih lama dari cinta, dan seterusnya. Ada orang lain yang bertanya apakah istrimu akan menyetujuinya. Leng Xicheng sengaja tidak menjawab. Hanya saja, ketika dia keluar dari kamar mandi dan berjalan ke area kantor, dia mendengar teguran Lin Zui dari jarak jauh. Mereka sangat aktif dalam menonton gosip, dan mereka sangat suka berkumpul di balik gosip. Kemudian, merendahkan diri dan menjadi reporter. Kelak, aku akan melihat kalian membahas hal-hal ini di depan umum. Tanpa kalian mengecewakan diri sendiri, saya akan memecat kalian sendiri. Pergilah. Sekelompok orang setuju, Lin Zui baru saja selesai berbicara, baru menyadari bahwa Gu Qingqing berdiri tidak jauh di belakangnya, dan segera berpura-pura. Gu Qingqing berbicara dengan ekspresi. Nona Gu, kamu datang. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak, sebenarnya tidak ada, reporter menulis sembarangan. Gu Qingqing juga hanya mengangguk. Jika dia marah, dia pasti akan marah. Ia hanya mengangguk. Ini hanya tulisan sembarangan. Apa yang aku terlalu banyak berpikir. Suaranya tidak rendah, wajahnya tenang, dan dia segera menenangkan suara bisikan di kantor. Lin Zui tidak menyangka bahwa dia begitu tenang, dan tersenyum tipis setelah jeda. Ya, rumor berhenti pada orang bijak. Saya hanya tahu bahwa Anda dan sepupu yang saya lihat memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan jika mereka pergi ke Amerika Selatan untuk pertemuan bersama setelah itu tidak masalah. Baiklah, ayo bekerja. Gu Qingqing bahkan tidak menjawab, ia langsung berjalan ke tempat kerjanya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Lin Zui malah merasa senang. Dia tahu bahwa Gu Qingqing tidak berpura-pura begitu acuh tak acuh.
Memang tidak. Siang hari pas berangkat kerja masih oke, selesai lembur di malam hari, Gu Qingqing duduk di dalam mobil dan menelepon kembali. Kali ini, Sekretaris Cheng tidak meninggalkan pesan dan tidak pulang, tapi pengasuh itu berkata, Tuan Beiming belum meninggalkan pesan, tidak tahu apakah malam ini akan kembali atau tidak, juga tidak tahu kapan kembali. Tidak meninggalkan pesan, berarti dia akan pulang. Dia juga harus kembali, karena dokumen identitasnya ada di rumah, tetapi kapan dia kembali, tidak jelas. Gu Qingqing menutup telepon, setelah menahannya cukup lama, akhirnya ia berencana pergi ke grup Leng secara pribadi. 1606, Kesenjangan Kecurigaan, 10. Dia meminta sopir untuk langsung menyetir ke bawah gedung grup Leng. Mobil berhenti di pinggir jalan, dan dia langsung turun dari mobil dan berjalan ke atas. Sebelum datang, dia sengaja menelepon Sekretaris Cheng. Kalian di mana? Sekretaris Cheng menjawab telepon dengan cepat dan hanya berkata, Nyonya, kami masih di kantor. Perusahaan mana? Orang lain masih baik-baik saja. Kota Lengxi terkenal karena bisnisnya. Siapa yang tahu di mana dia akan muncul? Kami berada di markas grup Leng. Kantor Direktur Kantor Pusat. Sekretaris Cheng terkejut dan mengangguk. Nyonya, Direktur Leng, dia nanti. Dia ingin mengatakan bahwa Lengxi Cheng akan kembali lagi nanti, lagi pula besok mereka akan pergi ke luar negeri. Gu Qingqing tiba-tiba menutup telepon. Dia sedikit terkejut saat memegang mikrofon. Dia tidak bisa memutar kepalanya selama beberapa hari. Gu Qingqing menutup telepon dan langsung masuk. Ia dengan cerdik meminta kartu akses sebelum mencari Lengxi Cheng. Ia mengambil kartu itu dan naik lift. Perusahaan masih terang benderang, karena Lengxi Cheng harus bekerja lembur, ada banyak orang di sini. Ketika sampai di lantai atas, asisten pertama ingin berhenti. Nona Vienes, apakah Anda punya janji? Sebelum dia selesai berbicara, dia mendongak dan melihat wajah Gu Qingqing. Asisten ini adalah orang yang pernah menerima Gu Qingqing sebelumnya, dan tercengang ketika melihatnya. Gu Qingqing juga tidak mengganggunya dan langsung bertanya, Lengxi Cheng ada di dalam, kan? Asisten itu mengangguk. Wei Yai ada di sana, Su Zipei juga ada di sana. Petik 2. Su Zipei. Kenapa dia lagi? Selain itu, dia masih ada di sini di malam hari. Gu Qingqing mengepalkan tangannya dengan lembut, tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke dalam. Petik 2. Asisten ingin berhenti, dan dalam sekejap dia sudah sampai di pintu. Lagi pula, Gu Qingqing juga anggota keluarga direktur. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Gu Qingqing berjalan ke pintu, jari-jarinya menyentuh pegangan pintu yang dingin, ia menarik napas perlahan, kemudian membuka pegangan dan masuk. Awalnya dia mengira bisa melihat sesuatu yang panas, tapi baru saja membuka pintu, dia menyadari bahwa lampu di dalamnya gelap dan sunyi. Gu Qingqing sedikit mengernyit dan melihat ke samping. Kantor presiden adalah kamar suite, tidak ada orang di rumah pertama, tetapi ruang tunggu yang mengarah ke pintu di sebelahnya menyala. Sekarang sudah jam 11 lebih, mungkin Lengxi Cheng sesekali lelah karena kantor dan beristirahat di sebelahnya kan. Dia berjalan mendekat dengan langkah ringan. Pintu ini tidak tertutup rapat. Dari celah pintu, ia dapat melihat dengan jelas bahwa Lengxi Cheng duduk sendirian di sofa di satu sisi, menutup matanya dan mengerutkan kening, bersandar di kursi, jelas sangat lelah. Di depannya, komputer masih menyala, dan proyektor di depannya juga menyala. Ada banyak data di layar. Jelas, sebelum dia menutup mata, dia masih menonton data. Gu Qingqing menghela napas lega. Ketika dia hendak mendorong pintu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dari kedai teh di dalam suite. Dia melihat melalui celah pintu dan melihat Su Zipei berjalan mendekat dengan selimut di tangannya. Dia berjalan dengan sangat ringan, seolah takut membangunkannya. Ada 2 cangkir kopi di atas meja teh dan diletakkan berdampingan. Yang jelas, mereka berdua hanya bersandar di sofa dan duduk bersama untuk melihat data. Hati Gu Qingqing sedikit menegangkan. Sebelum Gu Qingqing sempat marah, sebuah adegan terjadi dengan cepat, dan itu membuat marahnya hingga hampir meledak. 1607, Kesenjangan Kecurigaan, 11. Karena dia melihatnya, Su Zipei yang berjalan perlahan, mengambil selimut dan menutupinya dengan lembut untuk Lengxi Cheng, gerakannya sangat ringan, ekspresi wajah yang lembut, setelah menutupi salah satu sudut selimutnya, perlahan dia bersandar, dari sudut pandang Gu Qingqing, paras mukanya semakin dekat dengan Lengxi Chu,
ternyata ingin berciuman. Selain itu, Su Zipei menutupinya dengan selimut, menuangkan kopi, dan kemudian mendekati ciumannya. Jelas, dia sudah sangat akrab dengan semua ini. Sebelum dia datang ke kantor, Leng Xicheng akan selalu meminta asisten untuk mengikutinya. Meskipun dia tidak takut melihat rahasia, dia selalu tidak percaya. Siapapun seperti sekarang, Su Zipei ada di dalam, asisten jenderal sudah terbiasa. Jangankan mengetuk pintu, dia bahkan tidak bertanya. Meskipun dia tidak merasa Leng Xicheng akan melakukan sesuatu di kantornya, tetapi sikap ini cukup membuatnya waspada. 10 cm, 5 cm, lebih dekat. Dia berdiri di samping pintu dan melihat Su Zipei semakin dekat dengannya, bahkan menoleh ke samping, seolah ingin mencium dirinya sendiri. Cukup, Gu Qingqing tidak tahan lagi. Ketika hendak mendorong pintu masuk, Sekretaris Cheng di luar mengetuk pintu. Petik 2. Su Zipei dengan cepat berpisah dengannya. Sekretaris Cheng bertanya beberapa kali, Leng Xicheng juga membuka matanya dan melihat Su Zipei begitu dekat dengannya. Ketika tubuhnya bergerak, selimut di tubuhnya meluncur ke bawah, dan dia baru menyadari bahwa Su Zipei mendekat untuk menutupi selimutnya, dan ekspresinya menjadi lebih santai. Su Zipei yang ada di samping juga tersenyum. Sedikit lelah, aku baru saja selesai minum kopi ini. Menurut kebiasaan Anda, tidak ada gula atau susu. Leng Xicheng mengangguk, meletakkan selimutnya di samping, dan baru saja mengatakan, masuk. Pintu di sini tiba-tiba terbuka, dan Gu Qingqing berdiri di depan pintu tanpa ekspresi. Leng Xicheng sedikit tercengang ketika melihatnya datang. Bukan hanya dia, bahkan Su Zipei juga sedikit terkejut. Ia juga tidak tahu kapan Su Zipei berdiri di depan pintu, apalagi sang Xia. Berapa banyak yang dilihatnya ketika ia membuat kopi untuk Leng Xicheng, menutupi selimut, dan mendekati pria itu. Sekretaris Cheng yang masuk pun terkejut. Leng Xicheng masih sedikit bingung di awal, kemudian wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa kamu di sini? Dia akan berangkat besok, dan dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan pulang lebih awal. Kenapa dia di sini? Jika dia tidak datang, apakah mereka akan menciumnya? Setelah Su Zipei berhenti, ia dengan cepat menyesuaikan diri dan tersenyum tipis sambil merawat. Petik 2. Qingqing, aku tidak mengira kamu akan datang begitu malam, sungguh-sungguh sulit. Sudah begitu malam, aku sebagai istri tidak bisa datang, tapi kamu malah menunjukkan semangatmu di sini. Gu Qingqing meliriknya dengan dingin, lalu ia langsung berkata, Kak Zipei, maaf aku memintamu keluar sebentar. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan kepada suamiku secara pribadi di depan orang luar. Begitu dia berbicara, beberapa orang di tempat kejadian tercengang. Meskipun Gu Qingqing tidak marah, namun kata-kata ini jelas merupakan xenofobia. Setelah Su Zipei berhenti, ia mengangguk sambil tersenyum. Aku ada di luar. Jelas sekali, kata-kata ini ditujukan kepada Leng Xicheng, tetapi sebenarnya merupakan kutukan terhadap Gu Qingqing. Gu Qingqing mengabaikannya, dan melihatnya keluar dengan mata dingin. Leng Xicheng masih tersenyum dan melangkah maju. Awalnya, dia berkata akan segera kembali, kamu sudah datang. Gu Qingqing tidak tersenyum, matanya berkata dengan dingin. 1608, Kesenjangan Kecurigaan, 12. Xicheng, bisakah kamu berangkat ke Amerika Selatan besok? Leng Xicheng juga tidak menyangka bahwa Gu Qingqing benar-benar mengatakan ini dengan mulutnya. Ia sedikit terkejut untuk sementara waktu. Mengapa kamu mengatakan ini? Gu Qingqing merasa pusing. Ia dapat melihat bahwa Leng Xicheng masih memiliki sedikit kewaspadaan untuk mendekati Su Zipei. Namun, seperti kata pepatah, Vienes sedang mengejar pria yang bersebelahan dengan Vienes. Ia berulang kali mencari pasangan wanita yang digosipkan sebelumnya, dan ia selalu mengingat cinta pertamanya. Kali ini ke Amerika Selatan, dia dan Su Zipei diperkirakan akan tinggal di sebuah hotel, bekerja bersama, dan menghadiri acara bersama, relatif 10 hari setengah bulan pagi dan sore hari. Selain itu, Su Zipei masih memperhatikan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada masalah jika dia pergi begitu lama dan tinggal begitu lama. Jika sesuatu terjadi, bukankah semuanya akan terlambat? Leng Xicheng juga tidak menyangka dirinya akan datang malam-malam begini. Ia mencengkeram kepalanya dan melangkah maju. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak ingin aku pergi? Iya. Gu Qingqing meraih bahunya dan terhuyung-huyung karena ditarik olehnya. Tidak ada,
Hanya aku tidak ingin kamu pergi. Leng Xicheng mengira bahwa ia merasa bahwa ia akan pergi beberapa hari ini, dan ia merasa sedikit tidak rela untuk bermanja-manja dengannya. Ia merasa sangat senang. Aku pergi bekerja, kalau tidak, mana ada uang untuk menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga adalah masalah sepele. Intinya, Fudong masih memperhatikan. Akhir-akhir ini, pekerjaan yang gila juga merupakan pencegah yang menenangkan. Kalau begitu, bisakah kamu tidak tinggal di hotel dengan Su Zipei? Setelah beberapa saat, Gu Qingqing menahan kata-katanya dan membuat Leng Xicheng tercengang. Sang Xia mengatakan itu, ternyata dia cemburu. Dia baru saja menutup matanya, tidak tahu gerakan kecil Su Zipei. Ketika dia bangun, Su Zipei masih berada agak jauh darinya, dan dia juga sangat menghargai kontrol jarak, seperti dirinya. Leng Xicheng hanya mengira itu lucu. Jika ia ingin, hubungan lama dengan Su Zipei, masih harus menunggu hari ini. Siapa yang cemburu? Hanya saja, aku tidak menyukai keluarga Su dan juga dia. Gu Qingqing memerintahkan kepalanya dan menjawab dengan bingung. Leng Xicheng juga merasa lucu saat melihatnya. Petik 2. Dasar bodoh, kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang hari. Dia mengangkat dagunya dan menunjuk ke tumpukan dokumen tinggi di sebelahnya. Dalam beberapa hari terakhir, saya berlari dan keluar, kecuali melakukan sesuatu. Kalau begitu kamu juga harus menelepon balik. Bahkan jika kamu tidak meneleponku, kamu harus mengungkapkan kepada keluarga. Gu Qingqing tidak puas dan berlari keluar setiap hari. Lalu, apalagi yang dia dan Su Zipei menghadiri perjamuan kemarin. Ini salahku. Aku harus kembali untuk menemanimu setiap hari. Leng Xicheng seharusnya sangat marah, tetapi melihat wajahnya yang cemas, ia juga menebak bahwa ia benar-benar cemburu dan merasa sangat senang. Bisa cemburu padanya, setidaknya membuktikan bahwa dia benar-benar peduli padanya, bukan berpura-pura. Gu Qingqing melihat darah merah di matanya dan alis yang sedikit berkerut karena kelelahan. Hatinya pun melunak. Ia juga tahu bahwa Leng Xicheng tidak mungkin pergi ke Amerika Selatan. Ia hanya khawatir, takut mereka akan bangkit kembali. Sangat lelah. Petik 2. 3 hari juga tidur 10 jam. Baru 10 jam. Gu Qingqing sekarang benar-benar merasa sedikit kasihan. Ia duduk di sofa bersamanya, melihat selimut itu, membayangkan tangan dan melemparkannya ke bawah sofa. Ada 2 kopi cangkir, dan ia mengerutkan kening. Petik 2. 1609, Kesenjangan Kecurigaan 13. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat keinginannya untuk membuang secangkir kopi Leng Xicheng. Setelah menuangkan kopi, Gu Qingqing masih, dengan baik hati, mengingatkannya. Meskipun pekerjaan itu penting, tapi kamu juga tidak boleh mengabaikan tubuhmu. Bagaimana kalau aku menuangkan segelas susu hangat untukmu? Leng Xicheng mengangguk, tubuhnya yang bersandar di sofa, bangkit dan membantu susu pria itu. Beberapa hari ini dia memang sibuk. Dia mengatakan kepada Gu Qingqing bahwa tidur selama 10 jam adalah penipuan. Faktanya, setelah pergi dari rumah hari itu, dia hanya bisa menambahkan mata di jalan sebentar, dan menghabiskan waktu lain untuk bersosialisasi. Dia akan pergi ke luar negeri selama lebih dari seminggu, dan semua orang yang ada di perusahaan. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Pada saat ini, dia duduk miring di samping tempat tidurnya dan melihat Gu Qingqing menuangkan susu panas untuknya. Leng Xicheng menyesap, Gu Qingqing yang ada di sebelahnya. Apakah minum susu lebih baik? Leng Xicheng memandangnya dengan tenang, kemudian menggelengkan kepalanya. Susu ini tidak enak. Susu murni masih ada yang tidak enak. Bukankah itu semua bau? Leng Xicheng masih minum dengan merek yang sama seperti di rumah. Rasanya sangat harum, apa bedanya? Gu Qingqing sedikit bingung, Leng Xicheng langsung berkata. Jika tidak percaya, cicipi. Dia minum seteguk dengan ragu. Apa bedanya? Leng Xicheng memandangnya dengan tenang, dan bahkan berkata dengan jijik. Rasa apa yang bisa kamu rasakan saat ini? Gu Qingqing meneguk lebih banyak sesuai dengan kata-katanya, dan susunya baru saja membanjiri mulutnya, rasanya sama seperti dulu. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, Leng Xiuche itu tiba-tiba mendekatinya, sekaligus bercengkrama, buka giginya, dengan satu hisapan lembut, air susu yang halus masuk dari mulutnya ke dalam mulut. Gu Qingqing belum bereaksi, maka ia telah berpisah dengan cepat, hanya duduk di sebelahnya,
setes susu tergantung di sudut bibirnya, digulung lembut di ujung lidahnya, dengan cepat terhirup ke dalam laring, bibir yang kemerahan dan pangkal kepala atas dan bawah, seperti sedang mengingat kembali. Sekarang rasanya sudah pas. Orang seperti ini. Pipi Gu Qingqing tiba-tiba memerah, dan ia pun segera pindah, duduk di samping dan menjauh darinya. Leng Xicheng juga merasa lucu ketika melihat sikap Leng Xicheng yang sengaja menyingkirkannya. Lengan rampingnya terulur dan diletakkan di bahunya. Ketika dia hendak berbicara, Sekretaris Cheng di luar mengetuk pintu. Petik 2. Leng Xicheng mengernyit, ia tidak ingin gadis membiarkan Leng Xicheng mengganggu penyelesaiannya. Setelah beberapa saat, ia baru menurunkan tangannya. Petik 2. Dia masih punya pekerjaan, tapi jumlahnya tidak banyak. Seharusnya bisa segera menyelesaikannya. Besok dia akan pergi. Waktu yang begitu terbatas, dia tidak ingin berpisah dengannya. Gu Qingqing juga melihat tumpukan dokumen di dekatnya dan berdiri. Kamu bekerja saja. Meskipun Su Zipei berada di luar, dan ketika dia datang untuk memeriksa pos, dia memang melihat kedekatan mereka, dan dia masih dengan keras kepala tidak ingin Leng Xicheng pergi ke Amerika Selatan. Tapi dia masih tidak ingin dia mundur. Mau pergi. Melihat Gu Qingqing bangkit dan hendak mengambil tasnya, ia pun berkata, Sekretaris Cheng, masuklah. Kemudian Sekretaris Cheng dan Su Zipei yang menunggu di luar pun masuk. Leng Xicheng mengabaikan mereka dan hanya meraih tangannya. Tunggu di samping. Aku sudah tidak punya banyak pekerjaan lagi, jadi aku pulang bersama. Setelah itu, dia juga memerintahkan Sekretaris Cheng untuk berkemas dan menyuruh istrinya istirahat dulu. Petik 2. Gu Qingqing sedikit terkejut. Ia mendongak dan melihat mata Su Zipei berhenti, lalu dengan cepat menyesuaikan diri. 1610, Kesenjangan Kecurigaan 14. Sayangnya, Su Zipei tidak menyangka Gu Qingqing akan tinggal di perusahaan untuk menemaninya. Mungkin untuk menghindari situasi buruk, mungkin untuk, dia baru saja menyadari perilakunya. Dia menutup kepalanya lagi dan menemukan bahwa selimut yang dia tutupi untuk Leng Xicheng dilemparkan ke tanah, dan kopi yang dituangnya sudah tidak ada dan diganti dengan susu. Dengan susah payah Leng Xicheng mengubahnya, ia tidak ingin membuatnya begitu cepat menolaknya. Dia tidak bisa begitu saja ceroboh. Gu Qingqing pasti akan senang jika bisa mengalahkan saingannya. Terutama ketika melihat mata Su Zipei yang sedikit terkejut, ia malah tersenyum dengan sopan. Oke, Anda bekerja dengan tenang, saya menunggu Anda kembali bersama. Wei Yai tersenyum, meskipun dia tidak melihat Su Zipei, setiap kata ditujukan padanya. Sekretaris Cheng membawa ke udara di sebelah. Dia menuangkan segelas susu dan meminumnya. Rasanya yang agak hangat tiba-tiba menyebar di mulut. Jelas-jelas itu hanya susu murni, tapi rasanya agak manis. Saat menunggu, dia juga menerima informasi pekerjaan Lin Zui dan langsung mencari komputer untuk menanganinya. Besok, Lin Zui juga akan berangkat ke Amerika Selatan. Waktunya lebih sedikit diatur daripada Leng Xicheng, jadi ia hanya perlu perjalanan lebih lama dalam seminggu. Menghitung akhir pekan, mungkin hanya perlu menunda 5 atau 6 hari. Memanfaatkan waktu ini, dia hanya meresepkan cuti tahunan untuk sebagian besar orang di perusahaan, sehingga sebagian besar kolega perusahaan akan berlibur tahun lalu. Di satu sisi, itu juga memberikan waktu untuk bersantai bagi semua orang, dan yang lainnya, sekarang Su Yi sedang mengawasi banyak orang dan banyak reporter. Tidak nyaman untuk masuk dan keluar. Jika perusahaan pergi untuk bepergian, orang tidak ada. Namun, Gu Qingqing memiliki tugas lain. Ia adalah bos di antara orang-orang di perusahaan. Meskipun dia telah menjadi direktur selama beberapa waktu dan selalu menjadi pemimpin dalam bisnis, dia tidak pernah berpartisipasi dalam manajemen administrasi perusahaan. Lin Zui pasti ingin memberitahu dia tentang masalah ini. Lin Zui berkata dengan sangat detail, Gu Qingqing juga belajar dengan rendah hati. Dia tidak pernah mengelola operasi perusahaan, dan hal-hal rumit di dalamnya membuatnya terasa sedikit rumit. Ketika mereka berdua kembali, mereka tidak menyadari bahwa Leng Xicheng sudah selesai bekerja dan hanya berdiri di samping dan memandangnya. Namun, suara sepatu hak tinggi Su Zipei membuatnya sadar. Ia mengangkat kepalanya dan mendapati mereka berdua berdiri berdampingan dan berdiri di depannya. Gu Qingqing berbisik, Direktur Lin, apakah masih ada yang perlu Anda perintahkan? Di sana, Lin Zui juga menjawab dengan cepat. Tidak ada, sudah larut, istirahatlah. Selamat malam, mimpi indah.
Sampai ketemu. Gu Qingqing menutup telepon, dan baru bangun, ia melihat wajah Leng Xicheng di depannya tampak suram. Dia masih agak aneh. Xicheng. Dia melirik Su Zipei di sebelahnya lagi. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Hidung Leng Xicheng tiba-tiba menganga. Ia melihat ponsel yang baru saja ia matikan. Suaranya agak rendah. Sudah begitu malam, Lin Zui meneleponmu. Gu Qingqing juga tidak terlalu membujuk. Ia langsung berkata, Pak Lin besok juga akan berangkat ke Amerika Selatan, dan masih ada yang harus diperintahkan oleh perusahaan. Tidak penting apakah dia memerintahkannya atau tidak. Intinya adalah, nada, sikap Lin Zui, masih ada waktu untuk menelepon di malam hari. Hanya Gu Qingqing yang tidak bisa mendengarnya. Ia adalah seorang pria, dan ia tahu bahwa Lin Zui tidak memiliki niat baik. Jika ada masalah, cobalah berhasil. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Selanjutnya bab 1611, kesenjangan kecurigaan 15.